Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yogyanto Edi Sudarsono. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Ini
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hasil perjuangan dirimu,
kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 14 yang mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Roh Kudus penolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuki pemberitaan firman dan seperti biasa kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami selama seminggu ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu pagi ini secara online di kediaman kami masing-masing. Dan sebelum kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan renungannya, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus benar-benar hanya kepada firman-Mu saja. Supaya apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan hamba-Mu ini sampaikan dan akan didengar oleh jemaat-Mu dapat berbuah baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus dapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu.
Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan warga jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah pada minggu pagi hari ini dengan judul sesuai Sabda Bina Umat, menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan, yang terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1-7 yang tadi telah dibacakan oleh rekan kami Penatua Robinson Sitompul. Ya, tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Sekedar pendahuluan sedikit, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Kitab Imamat adalah bagian dari kitab Taurat dalam kitab Ibrani atau kitab Kristen. Di dalam beberapa bahasa di daratan Eropa, kitab ini disebut dengan Leviticus, yang diambil dari bahasa Latin Liber Leviticus. Kitab ini berisi peraturan-peraturan untuk ibadah dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu, yaitu sejak zaman Nabi Musa, setelah bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, dari perbudakan di negeri Mesir. Juga untuk para imam atau kaum Lewi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dicatat di dalamnya bahwa kitab ini secara khusus memuat perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan atau diberikan pada Tuhan langsung pada Musa di Gunung Sinai. Kita bisa baca itu di Imamat pasal 1 ayat 1. Yang kemudian Tuhan minta Musa untuk menyampaikannya kepada orang-orang Israel. Yang menjadi pokok dalam kitab Imamat ini ialah kesucian atau kekudusan Tuhan. Dan tentunya karena Tuhan itu kudus, Tuhan minta supaya umatnya pun sama-sama menjadi kudus, sama seperti penciptanya. Dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadah supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tema inti dari kitab Imamat ini dapat diungkapkan melalui istilah kekudusan, dalam bahasa Ibrani kodesi dan kudus atau kadosi. Bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 2. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang tahun Sabat. Tahun Sabat diinstruksikan Tuhan untuk kebaikan tanah dan bumi, untuk menstabilkan atau mereset, ya, menormalkan kemampuan produktivitas tanah. Jadi tanah juga itu terdiri dari unsur-unsur yang harus
mendapatkan waktu untuk istirahat. Nggak bedanya dengan sel tubuh kita manusia. Ada saatnya istirahat, yaitu di malam hari. Nah, di sini yang Tuhan maksudkan dengan tanah harus istirahat adalah di tahun ke-7, setelah 6 tahun diolah untuk untuk menghasilkan makanan untuk manusia tentunya ya. Dan tujuan daripada tahun Sabat ini adalah juga untuk menjunjung keadilan sosial, sama seperti sila kelima daripada Pancasila. Pada bangsa Israel di tanah perjanjian pada saat itu, siapapun terlepas dari status sosialnya, pemilik tanah, budak, orang asing, diizinkan untuk mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Pada tahun Sabat, pemilik tanah tidak boleh menganggap dirinya sebagai pemilik tunggal, tetapi orang lain juga memiliki hak yang sama atas apa yang dihasilkan atau di tanah tersebut. Ya. Setiap tahun ke-7, negeri itu harus memiliki tahun Sabat. Tahun untuk istirahat. Apapun yang tumbuh sepanjang tahun tersedia secara cuma-cuma untuk semua orang. Kita sudah baca tadi dalam ayat 6-7. Tahun Sabat juga merupakan waktu untuk melakukan pembinaan ulang atau refreshment atau recharging tentang hukum Taurat. Ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 10-13 yang saya bacakan. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi kitab perintah-perintah ini sebagian ada yang diberikan sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Karena firman Tuhan ini mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Imamat Bilangan itu diberikan kepada Musa. Berkat bacaan kita tadi, Imamat pasal 25 ayat 1-7 mengajarkan kita juga pelajaran penting, termasuk mengandalkan Tuhan dan berbagi harta kita dengan orang lain. Seperti kemudian dilakukan oleh jemaat pertama di Yerusalem yang terbentuk setelah hari Pentakosta, di mana ke-12 murid menerima curahan Roh Kudus. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak, Ibu, dan warga jemaat sekalian, ini bukan cocokologi ya. Jadi memang perjanjian lama dengan perjanjian baru, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, itu memang sangat erat korelasinya. Ingat bahwa Yesus pernah bilang waktu dia dikonfrontir oleh orang Farisi tentang hukum Taurat. Yesus bilang apa? Aku datang
untuk mengenapi hukum Taurat. Ya. Dan terbukti, sejarah membuktikan bahwa memang Yesus tidak melanggar hukum-hukum Taurat, sama seperti yang tadi kita sudah baca tentang tentang tahun Sabat. Jadi bahwa Yesus juga mengajarkan tentang hari Sabat, yaitu hari Sabat untuk menyembah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Yang nomor 2 inilah yang dikritik habis oleh Yesus. Karena orang-orang Farisi dan imam-imam dan lain sebagainya yang benar-benar berpegang teguh pada Taurat itu tidak bersedia melakukan pekerjaan termasuk menolong sesamanya sekalipun, walaupun sakit, kesulitan dan sebagainya di hari Sabat dengan alasan hukum Taurat. Ya. Jadi sekali lagi Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Nah, tentang kontekstualisasi daripada perikop bacaan kita dengan kondisi saat ini adalah sebagai berikut. Menjalani hidup dengan cara Tuhan seperti yang sudah diajarkan via Nabi Musa dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini bukanlah suatu utopia. Sejak awal Tuhan telah menyiapkan peraturan-peraturan untuk ditaati, dijalankan demi kelangsungan hidup umat pilihannya di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sama seperti pada saat Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, Tuhan pun bersyukur atas pekerjaannya itu dan menghargai usahanya dengan memberkati hari ke-7 dan kemudian beristirahat. Tuhan ingin agar bangsa Israel saat itu juga mengikuti cara hidupnya dengan melakukan tahun Sabat, supaya tanah yang mereka usahakan dapat melakukan proses regenerasi unsur-unsur pendukung untuk kebaikan pekerjaan agrikultural yang akan mereka kerjakan selama 6 tahun berikutnya. Tahun Sabat, tahun ke-7, 6 tahun kerja, setahun istirahat, 6 tahun kerja, setahun istirahat, sampai tiba saatnya di tahun ke-50 yang akan kita baca dalam minggu ini juga daripada perikop ini secara keseluruhan, yaitu tahun Yobel. Perikop bacaan kita pagi ini mengingatkan kita akan arti kedatangan Yesus ke dunia ini terkait konsep keselamatan atau salvation. Jika hari Sabat adalah tentang istirahat bagi umat untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan pembebas umatnya dari perbudakan di negeri Mesir, kemudian tahun Sabat adalah untuk tanah atau bumi untuk meregenerasi komposisi unsur tanah supaya tanah tetap sehat dan produktif dan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, maka Yesus pun adalah Sabat. Karena Yesus datang untuk memberitahukan dan mengingatkan kita umatnya bahwa 1. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk mensyukuri berkat Tuhan kepada kita dengan cara beribadah dan memberikan persembahan. Sama seperti Tuhan sudah ajarkan sejak zaman Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 3-4. Ini saya bacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi konsep tentang memberikan persembahan kepada Tuhan Sang Pencipta ini sudah sejak awal Alkitab ya. Kain Habel kan adalah anak-anak daripada Adam dan Hawa. Zaman mereka aja tuh Alkitab mencatat bahwa nama Tuhan sudah disebut. Dan yang kedua yaitu korban penghapusan dosa seperti telah diajarkan oleh Nabi Musa pada kitab Imamat pasal 4 telah digantikan oleh Yesus supaya dengan mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus dan ajaran-ajarannya, manusia pun tidak lagi melakukan dosa-dosa manusia duniawi, melainkan telah memperoleh pembaruan akal budi oleh karena Roh Kudus atau Roh Tuhan yang telah berkuasa di dalam diri kita, sehingga hidup kita pun selalu mengejar kekudusan, sama seperti inti pengajaran dari seluruh kitab Imamat ini. Jadi menjalani hidup dengan cara Tuhan, sesuai tema, pada zaman sekarang ini, kita harus menggunakan akal, pikiran, dan hikmat sebagai karunia Roh Kudus.
Sama seperti yang diterima oleh 12 murid pada saat hari Pentakosta. Karena itulah Tuhan datang ke dunia dalam wujud Yesus untuk bertemu langsung dengan umatnya. Yesus berinteraksi, bekerja, mengajar, makan roti dan minum anggur bersama, bahkan sampai mati dan dikuburkan. Itu semuanya adalah hal yang nyata. Dunia mengakuinya, sejarah mencatat. Dan semuanya itu adalah karya dan rencana Tuhan. Supaya manusia percaya bahwa Yesus memang benar-benar anak Allah. Dan janganlah kita menjadi sama seperti Thomas alias Didimus, murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu dan warga jemaat yang kasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang masih berlaku seperti Thomas alias Didimus zaman now ini? Covid kapan berakhir? Tuhan di manakah Engkau? Tuhan kapankah Engkau melawat kami? Tuhan tolong saudara yang kami kasihi telah Engkau panggil. Apakah harus sampai kami juga yang menghadap Engkau baru Engkau usir virus Covid ini? Dalam keseharian kita, dalam hati, di bagian kecil daripada hati kita, seringkali kita pun menjadi sosok seperti Thomas ini. Yang seringkali juga mempertanyakan, questioning, Tuhan apakah Engkau ada? Karena pandemi, situasi bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga berantakan, ya. Tahun lalu Presiden Jokowi sudah bilang konsentrasi pemerintah adalah dua. Waktu ditanya oleh Najwa Shihab di Istana Negara, kesehatan atau ekonomi? Presiden Jokowi bilang dua-duanya sekaligus, Mbak. Gitu. Walaupun Najwa dengan gayanya yang persisten, ngejar pause, Jokowi tidak terjebak karena dia tahu bahwa fokus pemerintah adalah dua, kesehatan dan ekonomi. Keduanya saling berkesinambungan. Warga yang sehat atau masyarakat yang sehat pasti akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, ada siklus ekonomi yang berputar, pelan-pelan kembali normal. Ya, ini saya tidak sedang promosi tentang Jokowi, tidak. Saya suka memperhatikan kinerja pemerintah. Kalau memang nggak bagus ya saya akan bilang nggak bagus gitu. Dan terbukti kan Jokowi juga melakukan reshuffle beberapa menterinya nggak bagus. Yang bermasalah terkait korupsi ya udah diurus oleh antara polisi atau KPK. Digantilah dengan orang-orang yang baru. Ya, tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, pada saat Bu Sri Mulyani presentasi tentang anggaran ke DPR, itu Indonesia termasuk yang pertumbuhan ekonominya minus, tapi tidak banyak dibandingkan negara-negara di kawasan regional. Indonesia masih beruntung. Nomor satu karena apa? Tentunya karena faktor geografis, faktor alam, tanah yang subur, laut yang luas, yang membuat bangsa-bangsa Eropa pun rebutan, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris juga pernah sebentar, ya rebutan gitu. Jepang juga pengen mencoba menjajah, bahkan sampai sekarang pun menjajah secara halus via pinjaman-pinjaman atau donasi. Ya, tapi tidak ada negara di dunia ini yang tidak memerlukan bantuan dari negara lainnya. Jamin deh. Karena pada prinsipnya kita makhluk sosial. Kalau kita bisa punya produk yang kita bisa jual ke suatu ke negara A, terus negara A nggak bisa bayar pakai dolar, negara A punya produk lain yang kita bisa pakai, terjadilah barter. Why not? Ya. Nah,
tanah dan bumi inilah yang harus kita rawat bersama. Kalau kita orang kota mungkin nggak kenal lagi lah istilahnya tahun Sabat, lah kita nggak punya lahan buat kita olah seperti di kitab Imamat, ya. Tapi minimal ada kontribusi yang kita bisa lakukan dengan menjaga bumi ini tetap sehat, mulai dari lingkungan kita. Tidak melakukan pencemaran, tidak buang sampah sembarangan. Banyaklah, itu kita pelajari dari sejak SD itu. Ya, bagaimana kita harus merawat lingkungan kita, supaya pada suatu ketika lingkungan kita pun akan kembali memberikan faedah kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan warga jemaat yang kasih Tuhan, banyak cara untuk dapat menjalani hidup dengan cara Tuhan. Jika manusia memang harus memberikan istirahat atau relaksasi kepada tanah atau bumi sesuai perintah Tuhan di dalam perikop bacaan kita tadi, saat ini sudah ada teknologi pertanian atau bercocok tanam yang kita kenal dengan nama hidroponik, yang konsep awalnya telah dikemukakan oleh salah seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Francis Bacon dalam bukunya yang berjudul A Natural History terbitan tahun 1627. Ya, jadi hidroponik, bercocok tanam tanpa memerlukan tanah. Saya browsing, luar biasa memang hidroponik. Itu omsetnya itu udah miliaran dolar itu prediksi sampai ke tahun 2023. Ada satu lembaga yang melakukan riset atas apa istilahnya produksi yang nilai hasil produksi tanaman hidroponik, dan itu nilainya nggak kecil. Saking menariknya, pemerintah Dubai tahun lalu sudah mencanangkan pembangunan proyek vertical farming atau berkebun bercocok tanam secara vertikal. Bentuknya simple. Kalau Bapak Ibu tahu Sleepy Jaya Plaza, di bagian belakang itu ada gedung parkir. Nah, bayangin gedung parkir itu punya 100 lantai. Nggak perlu jendela, karena harus natural, harus ada angin. Nggak boleh ada jendela yang menghalangi. Matahari, Dubai, oh jelas, 41 derajat. Apalagi gersang, nah itu dia. Tanahnya nggak bagus buat bercocok tanam. Makanya hidroponik ini adalah cocok. Jadi kalau di Dubai ada bangunan tertinggi di dunia, atau gedung pencakar langit tertinggi di dunia yang kita kenal dengan nama Burj Khalifa, yang dibangun tahun 2009-2010, yang baru ini namanya Agri Khalifa. Kita lihat aja bagaimana berjalannya. Tapi kalau kita memperhatikan perkembangan teknologi global, apa yang dicita-citakan orang pada zaman atau berabad-abad sebelumnya itu tercipta kok. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Martian, itu yang main si Matt Damon, terkenal film Bourne Identity, bagaimana dia bertahan hidup, survival, dengan menanam kentang di dalam kapsul-kapsul lab di Mars, gitu. Dan NASA pun saat ini tuh sudah benar-benar sudah melakukan percobaan ya, sudah beberapa tahun yang lalu untuk melakukan bercocok tanam itu tanpa tanah. Jadi bukan nggak mungkin firman Tuhan ini bahwa suatu saat tanah akan berelaksasi karena tanah sudah terlalu lelah nih. Bayangin aja kalau misalnya Imamat itu ditulis oleh Musa di tahun 2000-an sebelum Masehi. Sekarang sudah 2021, 4021 tahun lah, let's say 4000 tahun. Tanah itu tuh udah bekerja keras gitu. Apalagi di daerah-daerah yang kawasan padat penduduk. Ya, mungkin ada waktunya juga memang suatu saat bumi ini harus benar-benar regenerasi atau riset supaya tanahnya itu bisa kembali ditanami, diolah gitu loh. Tidak menjadi tanah yang rusak, nggak bisa ditanami. Atau
seperti di Afrika yang atau daerah lain di dunia ini yang tanahnya kering, nggak bisa ditanami. Mau nunggu hujan nggak turun-turun, mau coba irigasi tapi infrastruktur jaringan pipanya terlalu jauh dan terlalu mahal. Nah, disitulah Roh Kudus berperan pada manusia, membuat manusia berpikir, bagaimana ya bercocok tanam tanpa tanah. Ketemulah yang namanya hidroponik. Ya. Sekali lagi saya tidak promosi tentang hidroponik di sini. Saya hanya mau ceritakan bahwa apa yang Tuhan firmankan jauh-jauh hari itu di zaman ini semua itu bisa direalisasikan. Mungkin zaman itu di tanah Kanaan, tanah perjanjian, manusianya belum terlalu banyak yang mesti diatur kan, 12 suku. Kita bisa baca sebelumnya dalam kitab Bilangan, ada berapa puluh ribu umat pada saat itu. Bahkan di kitab Imamat juga ada kok tertulis. Ya. Musa pernah melakukan 2 kali sensus. Nah, jadi ada juga hal penting dari bacaan kita tadi di dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7, bahwa di tahun Sabat bukan hanya tanah yang harus kita kasih istirahat, tapi juga pekerja atau orang-orang yang kerja dengan kita juga harus beristirahat. Ya. Mungkin simpelnya kalau saat ini kalau kita punya orang-orang bekerja, baik kita secara pengusaha ataupun sesama pekerja tapi mempunyai asisten rumah tangga, kita harus memperhatikan bahwa pekerja kita juga harus punya waktu istirahat yang cukup. Ya paling ideal memang seminggu 40 jam kerja gitu. Kalau tinggal dibagi aja, mungkin ada yang masuk kerja 5 hari, mungkin 6 hari, tinggal dibagi aja jam kerjanya. Kayak gitu. Nah, itu semua udah common practice, udah hal yang lumrah dan sudah biasa diatur. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita gitu loh, bahwa kita pun sebagai manusia harus mengasihi sesama kita, memberikan orang-orang yang bekerja bersama kita itu suatu relaksasi, suatu waktu untuk mericas dirinya, gitu. Kadang-kadang tubuh tuh nggak cukup hanya dengan tidur, tapi kadang-kadang pikiran ini yang sudah terlalu jenuh harus diberikan suatu penyegaran. Kalau firman Tuhan jelas, hari ke-7 adalah hari Sabat, waktunya kita beribadah di dalam rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan selama 6 hari. Ya. Nah, bagi sesama kita, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang positif, produktif dengan cara memberikan mereka waktu untuk menikmati waktu pribadinya, gitu, dengan tidak mengusik apa yang mereka kerjakan. Ya, mungkin bagi karyawan kita nggak usah update deh, nanya kerjaan, enggak, kasih mereka libur, gitu. Kecuali memang urgent banget. Nah, jadi sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan bahwa perikop bacaan ini terkait sekali dengan pelayanan Yesus yang disimpulkan oleh Yesus dalam satu hukum yang terkenal, yaitu hukum kasih, yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan disitulah terdapat seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan warga jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita sulit mengingat begitu banyaknya perintah Tuhan dalam kitab Imamat, ingatlah hukum kasih yang telah diajarkan oleh Yesus. Lebih mudah untuk diingat dan untuk dilakukan. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jawaban jemaat, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 417. Mari Bapak Ibu dan warga jemaat yang kasih Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bangkit berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh membaca, mendengarkan, dan membahas sedikit daripada firman-Mu tentang tahun Sabat. Tahun perhentian bagi tanah dan bumi, supaya kembali menjadi normal kondisinya, unsur-unsur tanahnya kembali dipulihkan, supaya di 6 tahun berikutnya dapat tetap menghasilkan hasil bumi yang baik. Firman ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa seringkali kami bekerja, mengusahakan sesuatu dalam hidup ini, melebihi dari apa yang Engkau telah tetapkan. Sehingga seringkali yang kami dapatkan adalah kekecewaan, dan kemudian kami menyalahkan Engkau. Kami mempertanyakan Engkau, mengapa Engkau tidak memberikannya ya Tuhan? Mengapa kami tidak dapat memperbaiki nasib kami dan sebagainya? Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami seringkali lupa diri seperti itu. Dan melalui pembacaan firman pagi hari ini, kiranya kami tahu ya Tuhan, bahwa bumi ini pun tetap harus kami jaga dan perhatikan kondisinya. Minimal kami tidak melakukan pencemaran daripada tanah di mana kami hidup di kota ini. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa, mohon perawatan-Mu kepada negara Indonesia ini atas pandemi COVID yang belum
berlalu. Inilah gelombang 2 yang kami rasakan semenjak gelombang pertama di tahun lalu ya Tuhan. Sudah sempat ada relaksasi yang kami lakukan, dan hidup kami pun juga mendekati pulih, walaupun masih tetap waspada. Namun kami lengah ya Tuhan, kami tidak melakukan protokol kesehatan yang seharusnya, kami tidak menjaga jarak, kami tidak memakai masker, kami tidak menjaga kebersihan tangan kami tidak menjaga kesehatan tubuh kami, sehingga di saat tubuh kami lelah, kami terserang virus COVID-19, dan juga kami tidak dapat menjaga kebersihan, sehingga kuman dan bakteri pun muncul. Dan pada akhirnya beberapa anggota atau warga jemaat ini pun terkena virus COVID-19 varian Delta yang baru yang lebih kuat daripada varian sebelumnya tahun lalu. Tapi kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, yang selalu mendengarkan permohonan daripada umat-Mu. Sudah ada juga berita-berita baik yang kami dengar bahwa warga jemaat kami ada yang pulih, walaupun ada juga yang meninggal karena virus tersebut. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa sudah ada contoh yang terjadi di jemaat ini, bahwa COVID itu memang real, COVID itu nyata ya Tuhan, dan kami tidak boleh bermain-main terhadapnya. Jangan sampai kami pun mendapatkan hukuman atas kelalaian kami, ketidakdisiplinan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri, institusi lainnya, MPR, DPR, kementerian, kepolisian, pemerintah provinsi, Pemda, sampai pengurus RT sekalipun. Berikanlah mereka satu hati, satu visi untuk bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID ini ya Tuhan. Terutama kami warga yang lebih paham ya Tuhan, warga yang lebih sadar. Mampukan kami juga untuk tidak bersikap acuh bagi sama kami yang tidak acuh. Berikanlah kami sabaran untuk memberitahukan sama kami bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah adalah baik adanya demi kepentingan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan Yesus, serta juga Satgas COVID yang telah dibentuk di tingkat BP Mupel di GPIB, mampukan kami untuk bekerja bersama ya Tuhan, supaya pelayanan di organisasi GPIB ini juga dapat tetap berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, sertai segala fungsionaris jemaat di tempat ini, mulai dari pendeta sampai dengan karyawan, koster, satpam sekalipun, sertai kami para presbiter, dapat menjadi ujung tombak pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang dapat menangkap segala pergumulan hidup jemaat, untuk kemudian kami doakan bersama, dan sekiranya memungkinkan kami pun dapat menjadi saluran berkat bagi sama kami. Dan kami tahu itu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, masih banyak doa-doa yang tidak dapat kami panjatkan dalam syafaat ini, namun Engkau-lah yang menilik hati. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Antara lain Bapak Ugresyono Santoso, Bapak J. Ala Samahu, Bapak Maksi Malonda, Nyonya Jena Humuri, Bapak David Sigar dan Ibu Suhana, Nyonya M. Sakorela, Nona Mary Lohana Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Siainenia, istri mantan Ketua Majelis Jemaat Pendeta PL Siainenia, yang sekarang tinggal bersama dengan anaknya di kawasan Sentul. Kami berdoa juga untuk Ibu Marta Rolanda, juga untuk anaknya Ibu Margaret Rolanda. Kami berdoa untuk Ibu H.C. Parengkuan, Ibu M. Lantang,
keluarga Bapak Samuel Herman yang sempat melakukan isoman karena satu keluarga terpapar virus COVID juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk Nona Kristi Kariko dan adiknya Kezia Kariko. Kami mau berdoa untuk Ibu Berliana Siregar Sihite dan anaknya Nona Maduma Siregar. Kami mau berdoa untuk Ibu Nyonya DP Sihaya, Nyonya J. Rekaligis, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Nyonya Masya Manafe Sondak, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasamprawiro, keluarga Wiliater Batubara yang juga saat ini sedang melakukan isoman karena terpapar COVID. Juga Bapak Andit Pratomo yang masih dirawat di Rumah Sakit Pertamina Simpruk. Juga ada keluarga Ibu Sri Budiati dan sisi rumah yang sedang dalam proses pemulihan. Untuk anaknya Bu Sri juga yaitu Ibu Kartika Chandra dengan keluarga yang sudah terlebih dahulu pulih. Sekarang Ibu Kartika Chandra masih dalam proses pemulihan. Kami mohon ya Tuhan, lawatlah mereka, jagalah mereka oleh malaikat-Mu, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan bersama. Kami tahu COVID ini tidak baik ya Tuhan, dan kiranya kami juga sadar untuk menjaga diri kami secara maksimal. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di GPB, di Jemaat Shalom ini ya Tuhan, untuk keluarga Tambing, untuk keluarga Nyonya Enda S. Pawaruntu, untuk keluarga Bambang Terju Trisna, untuk keluarga Nyonya Carolina LG Benardus, untuk keluarga Nona Iren Sitania, dan keluarga Bapak Teguh Waskita Wicaksana. Kiranya kasih setiamu beserta dengan mereka pula ya Tuhan. Juga untuk warga jemaat yang akan berulang tahun dalam minggu ini, untuk Ibu Daniela Purba Sigar, untuk Saudara Ernest Julio Siregar, untuk Nona Yolanda Malada, untuk Nona Maria Dia Sitompul, untuk Nyonya Marta Rolanda, untuk Bapak F. Leopold Sengbati, untuk Nyonya Yola Saputra Nayon, dan untuk Nyonya Imelda Hatu. Kiranya kasih setiamu beserta dengan mereka Tuhan dalam pertambahan usia mereka di minggu ini. Ya Tuhan Yesus, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nas Alkitab dari Ulangan 12 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu najarkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan Warta Jemaat tanggal 25 Juli tahun 2021. Mohon perhatiannya jemaat untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga Jemaat GPB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Yogyanto Edi Sudarsono. Dalam ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID passcode dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Demikian pokok-pokok Warta Jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sejahtera baru, setia
hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.